Ada yang luar biasa. Jadi ada ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati ini apa? Katanya firman Tuhan di sini adalah waktu kita karena kemurahan Allah, secara sadar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Wow, kalau ini dibacanya hanya teks aja, kita jadi agak kaget gitu ya. Maksudnya, apakah Allah kita, Elohim Yahweh ini suka dengan namanya tumbal gitu ya? Bukan. Nah, persembahan yang hidup di sini, di sana dijelaskan adalah yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, dari dua hal yang dibicarakan sebagai persembahan yang hidup ini, saya coba mau mengajak kita kepada yang berkenan. Kudus sudah pasti itu adalah standar hidup kita dan nilai hidup kita, tetapi saya agak sedikit tarik dengan kata berkenan. Kalau bicara berkenan, kalau kita eksplor lebih dalam, dalam bahasa asli dari teks ini, itu bicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Kalau berkenan, kita berkenan, pasti senang. Pasti itu sesuatu yang kita suka. Ya. Sesuatu yang kita suka dan mau kita terima. Dan juga itu sesuatu yang memang hati kita ada sesuatu rasanya beda dari yang umumnya. Itu namanya berkenan. Kalau merujuk kepada teksnya. Tetapi kalau itu lihatnya lebih konteks lagi, di PL itu dimaksud diartikan karena Allah suka dengan sesuatu yang dilakukan oleh kita karena hati dan cara kita yang benar. Kalau lihat konteksnya berkenan ini di dalam PL, ya, kata berkenan ini artinya Allah suka atas apa yang kita lakukan karena hati dan cara yang kita lakukan benar. Tadi dan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa diterima atau mau diterima, ya, dan juga yang menyukakan hati. Kalau kita lihat lebih dalam, IPL itu berujuk kepada sebuah hal yang dimana Allah suka karena apa yang kita lakukan itu merupakan merujuk kepada hati dan caranya yang benar. Jadi hati. Maka kita paham kenapa hati, karena memang Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa Allah tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya hanya lahiriah, fisik. Dia tidak pusing dengan hal itu. Dia melihat ke dalam. Ada lagunya Jeffrey Chandra ya. Lagunya kan, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku jauh ke dalam. Kan? Jadi mau dunia ngelihatnya bagaimana, tapi yang kelihatan kalau Allah akan lihat ke dalam. Jadi dia dalam. Jadi kita harus ingat, Allah tidak pusing dengan banyak fisik. Tapi bukan artinya karena Allah melihat hati, lalu kita jadi sembrono barang punya. Dengan apa yang kelihatan, look up-nya. Nggak boleh juga. Jadi bukan berarti karena Allah yang penting lihat hati, lalu kita nggak menjaga ya sesuatu yang memang pantas dan harus kita lakukan. Contohnya, gereja sembarangan gitu ya. Suka pakai, ya saya bukan menyinggung siapapun. Tapi menurut saya kita harus stop dan tidak normalisasi gerakan orang pergi ke gereja pakai baju yang kurang bahan, belum jadi gitu ya. Nggak boleh. Bukan artinya harus selalu yang kelihatan wah, mewah gitu. Nggak, glamour bukan gitu. Tapi yang pantas dan sopan. Walaupun tadi, kan tapi Pak, Kak, kan lihatnya hati kita. Nggak penting dia dengan apa yang kelihatan juga. Betul, tetapi bukan artinya karena Tuhan melihat hati, lalu kita sembarang dengan apa yang kelihatan. Karena ingat, tetap lingkungan sekitar kita melihat juga apa yang ada di luar, yang artinya yang tersemat atas kita. Ya kalau kita sembarang, ya nggak pas juga lah. Contohnya makanya saya pernah tanya sama teman-teman muda, boleh nggak sih kita pakai celana yang robek-robek, baju yang robek-robek? Ya memang model sih ya berkata oke okay, gitu, kan keren lagi. Gitu. Tapi kan ya juga sih nggak normatif. Kalau saya juga jadi baju pesta, bawa ke gereja, bawa gaun panjangnya 2 meter ke belakang, ya. Atau bahkan karena ya biar simple lah, baju renang kita bawa, ya tetap harus pantas. Nah, tapi
Tadi PL melihat cara yang benar juga, bukan hanya hati caranya tadi. Karena memang ke hati, tapi bukan juga karena kita jadi hati lalu suka-suka. Cara yang benar. Maka kita harus tetap perhatikan apa yang kita lakukan dalam sehari-hari kita. Nah, itu di PL. Di PB ditekankan di sana bicara tentang berkenan. Itu bukan segala sesuatu yang hanya sifatnya ritus atau ritual, tetapi di sana mencakup seluruh kehidupan ya yang dalam kemasan, artinya di dalam bungkus yang namanya kasih, ketaatan, dan kekudusan. Jadi kalau di PL ada dua yang jadi penekanan berkenan, sesuatu yang dilakukan, dipersembahkan kepada Allah, bicara tentang apa yang ada di hati dan cara melakukannya yang benar. Di PB lebih berkembang dan sifatnya lebih dinamis, tetapi bukan jadi lebih ringan, dia lebih maknanya dalam. Karena tiga, bicara berkenan di PB tadi, bicara tentang kasih, ketaatan, dan kekudusan. Nah, tiga ini hampir sama dengan nilai yang kita miliki juga di dalam gereja kita. Nah, jadi sejatinya, saya jadi suka waktu ada topik ini, saya bahas buat kita malam ini. Berkenan. Terus tiga, bicara soal kasih, ketaatan, dan kekudusan. Ini memang nilai kita. Bahwa waktu bicara tentang apa sih yang diajarin atau apa sih yang menjadi penekanan dari gereja kita gitu kan nggak berubah, tiga aja kan, tiga pilar dari kekristenan kita bicara tentang apa yang diajarkan di gereja kita itu apa, soal kesucian, kekudusan, kan, yang sungguh-sungguh, artinya bertanggung jawab, itu bicara tentang ketaatan, kan. Lalu terakhirnya ya langit baru bumi baru, itu bicara soal apa, ya orientasi kita bagaimana kita hidup dalam kasih. Gak mungkin orang akan pulang ke langit baru bumi baru kalau dia di sini dia nggak pernah menang. Maka ada sebuah pertanyaan yang konyol, tapi benar, ini pertanyaan memang benar. Bisa nggak sih seorang perokok, pezina, pemabuk, penjudi, dia pulang ke rumah bapak? Kan bapak bapak yang pengasih, bapak yang penuh kemurahan dan kebaikan. Bisakah orang-orang seperti ini ada di sana? Saya bilang, secara hukum atau secara aturannya, Allah sangat bisa membuat semua orang-orang ini tadi atau siapapun itu yang dalam ketidakberdosaan itu masuk ke rumah. Tapi nggak mungkin mereka ada di sana. Lalu ditanya, kenapa nggak mungkin nggak? Karena bukan Bapak yang usir mereka. Mereka yang nggak sanggup di sana. Gimana? Gimana caranya? Di sana kudus, semua serba dalam kekudusan. Lalu orang-orang yang tidak pernah mengenal dan hidup dalam kekudusan jadi nyaman. Nggak mungkin. Sama seperti kalau ikan air tawar, lalu masuk dia ke air laut, nggak mungkin dia akan hidup. Yang ada dia mati atau dia loncat. Jadi bukan karena lingkungannya tidak bisa menerima kelompok yang berbeda tadi, tetapi situasi mereka. Maka akhirnya secara upaya sadar dan aktif, biar kita bisa ada di sana, di rumah Bapak nanti kelak langit baru bumi baru, ya kita hidup dalam atmosfer atau lingkungan itu, beradaptasi, menyesuaikan. Memang mungkin kita nilai dunia ada, tapi setelah kita tahu dan hidup dalam kebenaran, pelan tapi pasti, harus, kalau kita mau di sana, kita mengupayakan ada transisi yang berubah. Dari apa? Dari yang gelap, terang, dari yang berdosa, kita hidup dalam. Dari yang kita mungkin standarnya hanya 4, 3, 2, kita hidup. Dari yang seperti itu. Karena kalau nggak bisa di sana. Nah, itu bicara soal penekanannya sih. Lalu, kalau kita coba kulik lagi nih, kita coba gali lebih dalam waktu kita bicara soal berkenan. Maka bicara berkenan di sana, teman-teman, itu seperti apa yang dirujuk dalam Mika ayat 6 sampai 8. Nanti teman-teman. Jadi di sana dikatakan apa sih yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripada kita. Selain berlaku adil, mencintai namanya kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi waktu bicara tentang tadi, bahwa Allah suka dan bicara tentang apa yang ada di hati kita dan apa yang kita lakukan yang benar caranya. Maka di sana akan merujuk kepada apa yang harus kita hidup. Tadi dalam Mika 6 ayat 6 sampai 8 di situ ada tiga. Bicara tentang perilaku kita yang kita menyukai kesetiaan dan hidup yang rendah.
Ini, karena hari ini bukan sesuatu yang, oh, misalnya ini diperintahin Tuhan, ada apa sih? Kerennya, itu kan memang kan di Alfa Omega, dia awal dan dia dari sebelum segala sesuatu ada sampai nanti dia yang ada di penghujung. Dia mengetahui seluruh perjalanan hidup ini. Salah satu yang akan sulit adalah berkata berlaku adil. Berlaku adil bukan artinya kita punya 10, lalu karena kita ada dua, lalu 5 buat kita, 5 buat teman. Berlaku adil berarti artinya kita bisa menyesuaikan apa yang kebutuhannya dan tidak merugikan kepada kita. Berlaku adil artinya apa? Kita tidak mencari keuntungan, membuat apa yang kita bukan hanya kita, lalu merugikan atau menyulitkan orang. Berlaku adil sekali lagi bukan karena kita punya apa, kita dalam kita, kita. Tapi kalau berlaku adil waktu kita memahami dalam konteks listenan kita, maka kita bisa tetap ya di atasnya, tidak di atas tidak. Walaupun itu sangat menyakitkan. Berlaku adil artinya kita tidak menilai apa dan tawaran apa. Kau itu membuat kita menjadi menjauh pada. Karena hari-hari ini tentang adil itu sulit ditemui. Dan kalau kita nggak punya nilainya, kita nggak bisa menerapkan itu. Tapi yang lebih menyedihkan, bukan sedikit orang tahu nilainya, tetapi dia tidak menjalankan nilai itu. Padahal kan tadi, kalau menurut PL, cara yang benar, dengan hatinya yang benar. Bukan dia tidak tahu, tapi dia tidak bisa menerapkan itu. Karena apa? Dia takut. Dia takut tuh. Dia takut waktu lingkungan sekitarnya, lingkungan sosial besar, sosial kecil berkata, beda sih. Kamu jadi aneh sih. Kamu jadi gak asik sih. Karena kita berpikir rumah Bapak, langit baru, bumi baru itu nanti. Nanti. Future. Nanti. Padahal langit baru, bumi baru itu startnya dari sekarang. Karena tadi, tidak mungkin kalau kita terbiasa di air tawar, lalu nanti itu air asin kita akan hidup. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan nyaman di tempat Bapak yang dalam kekudusan, yang dalam kebenaran, lalu di dunia nilai kita nilai yang jorok, yang kotor. Nah, tahu tipu daya si iblis seringkali bukan menghilangkan atau membatalkan apa yang sebenarnya kebenaran, tapi yang dilakukan apa? Mengabur. Kalau nanti teman-teman baca, kalau mau lebih jeli dan lebih kapan si iblis dengan si Hawa, ini bukan bilang ini pohon ini kan pohonnya enak loh. Ini pohon, eh, kalau kamu makan pasti nanti kamu kan, paham, gitu sih. Enggak, dia bikin kabur. Enggak lah. Kalau makan sih mungkin nggak boleh. Coba aja dulu amatin. Kamu sebenarnya udah tahu. Kamu nggak megang aja lebih bahaya loh. Ah, coba aja dulu pegang. Sorry ya, putus ya. Sorry, maaf ya, teman-teman kalau sinyalnya jelek. Sih, setahu saya sih aman. Kalau sekarang agak lebih aman kah? Aman ya. Nggak apa-apa ya kalau memang ada apa dikasih tahu ya, biar nggak salah. Nah, dia bikin kabur. Enggak kenapa-napa. Nggak bilang, ah bohong itu. Enggak. Karena kalau begitu kita akan jadi argumen. Kita akan jadi berpikir lebih kritis. Tapi waktu dibilang, enggak, coba deh. Pegang aja dulu.
dikaburin. Nanti aja, kenapa harus sekarang? Kenapa kamu harus hidup benarnya sekarang? Kan itu kata pendeta. Katanya mau kiamat. Sampai kapan? Orang udah diomongin dari sekian ribu tahun lalu kok. Kiamat nggak jadi kiamat-kiamat. Santai lah. Masih bisa ngopi kayak. Masih bisa. Dan karena terus ada pengaburan dan kita coba melihat, iya ya, masa sih hidup jadinya nggak punya saudara, nggak hidupnya ada. Lalu kita mulai lakukan sebuah nama penyesuaian. Bahasa kerennya kan, ya cobalah sinkronis dikit, sesuaikan gitu. Sekarang kan sinkronis dong. Was. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai enjoy. Dan yang lebih parahnya, fatalnya adalah apa? Kita share. Siapa? Bingung. Sama kayak Hawa. Setelah dia enjoy, nikmatin, apa yang dilakukan? Dia share sama siapa? Adam, pasangan. Coba deh. Nih, coba nih. Ini yang dia katakan bukan ini buah yang kemarin tidak boleh loh. Bikin mati nggak? Ini buatan enak. Karena dia sudah menikmati. Ini ibadah. Berlaku adil. Lagi bicara tentang kita tetap berkata ya di atasnya tidak. Karena adil bukan artinya punya 10 karena kita punya teman. Oh, jadi tetap berdiri teguh apapun harganya gitu. Berkenan tadi di dalam Mika 6 ayat 6 sampai 8 mencintai kesetiaan. Kesetiaan bukan hanya bicara kalau kita punya pasangan lalu dengan pasangan itu terus. No, bukan hanya itu. Tetapi bicara tentang kesetiaan sama seperti janji yang diucapkan pasangan yang menikah di depan. Dalam segala kondisi dan artinya apa kesetiaan? No, apa ya? Tidak ada syarat embel-embel yang lain. Ya udah, itu apa adanya. Saya sayang sih kalau dia sayang. Saya sayang sih kalau dia sehat. Saya sayang sih kalau duitnya banyak. Saya sayang kalau dia nggak bikin bete. Bukan juga berarti artinya kita pasrah atau jadi nggak berdaya atau nggak berupaya untuk membuat segala sesuatu jadi lebih baik. Seandainya gini, kita punya suami atau pasangan atau istri gitu ya, yang dalam tanda kutip karakternya nggak bagus dan kita nggak berupaya untuk arahkan dia, bukan bukan begitu ya. Tapi kita melakukannya bukan karena ada sesuatu yang hanya hubungannya take and give. Bicara kesetiaan ini bukan bicara tentang karena ada take, maka saya akan yakin ada yang saya. Tapi bicara sebuah kesadaran bahwa apapun kondisi, saya memilih untuk tetap ada di sana. Yaitu sadar sesadar-sadarnya. Walaupun resikonya, keadaannya, segala sesuatunya sangat tidak aman, sangat aman, tidak memungkinkan, dan sangat tidak segala sesuatu yang dalam artian pikiran positif manusia kita. Sama seperti Kristus. Kenapa dia dibilang dia pribadi yang setia? Dia tetap menjalani sana. Kenapa sana? Sekali adalah janji tinggi yang dia kepada dalam momen sepak. Dia dipanggil untuk jadi saksi. Saksi dari apa? Segala karya dan kemurahan Allah. Melalui apa? Bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan dia rela yang dia sebagai perantara. Dan dia tetap setia walaupun dia tahu salib itu adalah satu-satunya jalan untuk membuat dia terpisah dari. Kalau teman-teman ingat ya, dalam film Passion of Christ, ada satu momen yang begitu keren digambarkan oleh Mel Gibson. Lalu Mel Gibson adalah pemeran juga. Dia menurut saya sutradara yang keren banget. Bagaimana digambarkan momen salib itu begitu puncak, menegangkan dan
mengharukan atau menghancurkan bagi Kristus. Waktu dia di atas kayu salib, yang dia rasakan dan dia pahami dan alami adalah Allah tidak lagi bisa bersama dengan. Dan ketidakbersamaan Allah dengan dia digambarkan air mata yang tercurah, digambarkan dengan apa? Derasnya hujan. Dan Kristus mengatakan, kenapa kau tidak? Eli, Eli, lama sebentar. Allahku, kenapa kau tidak? Bagi Kristus tidak ada peristiwa yang lain selain waktu dia terpisah. Karena dia tidak bisa memenuhi kesetiaannya. Dia tahu itu tugas. Kita akan jadi dikenal pribadi yang berkenan waktu kita tahu kita jadi pribadi yang memang ngerti arti kata setia. Setia bukan karena hujan turun lalu kita pergi ke gereja atau tidak ke gereja, bukan hanya itu. Tapi setia adalah waktu kita di tengah banyak kelimpahan mungkin, kita tetap memilih untuk kita menaruh diri kita ada di bawah dan kita tetap melekat. Terkadang, teman-teman, bukan tekanan sakit penyakit yang membuat kita jadi terpisah. Seringkali keadaan yang baik, yang nyaman, aman, pekerjaan yang cukup ya karena kita dipercaya dapat promosi, itu bikin kita jadi terpisah. Makanya ada istilah begini, promosi jabatan segala macam ada ujian. Kenapa? Karena itu bisa membawa kita tanpa disadari kita jadi jauh gitu. Kita mulai menikmati hal yang lain, perkara yang lain daripada perkara yang sejatinya harus kita nikmati itu intim. Ini harus kita lihat. Dan Mika mengingatkan, tidak ada yang daripada yang Allah suka dan Allah mau yang kita lakukan. Selain berlaku adil, setia, dan yang terakhir, hidup dengan rendah hati. Rendah hati bukan artinya kita pakai baju lusuh, bukan artinya kita pakai baju robek-robek 5 tahun lalu, itu namanya bodoh dan mempermalukan Tuhan. Karena kita tidak merawat diri kita. Tadi ingat, apa dari yang kita lakukan juga akan dilihat. Tetapi rendah hati ini adalah waktu kita tetap menjaga hati dan pikiran kita untuk kita tidak mencuri sedikit bagian kita atas apa yang kita kerjakan, apa yang melekat. Baik itu mungkin kesehatan, tampan atau cantik wajahmu, hebat dan tidak hebatnya dirimu, promosi yang kau dapat, berkat yang Tuhan limpahkan, keluarga yang harmonis, lalu itu bukan orang memang kuat dan gagah, tapi karena kita menyadari itu terus, tahu itu terus dalam pikiran kita, hingga akhirnya kita mau punya pun sedikit membanggakan atau diri, semuanya semata kita. Kalau kita baca kisahnya Ayub, kita mungkin kalau bacanya sekilas, kita akan terpleset dengan pemahaman Ayub itu kasihan. Betul, kalau kita baca. Tapi kalau kita baca dulu, akhirnya mengerti mengapa 42 itu jadi bagian. Karena dalam proses yang dia alami, dalam tengah-tengah, itu sejatinya salah satu cara Allah mengenalkan dan terus membawa Ayub. Ingat, Ayub itu di posisi di mana dia bisa sangat sembuh. Sangat. Dia sangat dikenal di lingkungannya, di masanya. Dia sangat dikenal orang yang sangat diberkati. Anaknya tiap malam berpesta. Gak ada orang yang kalau nggak sangat diberkati, dia bisa lakukan perkara itu. Dan Ayub juga dikenal orang yang sangat saleh, dan dia bisa mengatakan dirinya saleh karena apa? Setiap pagi dia selalu melakukan namanya apa? Doa, bakaran, untuk apa? Mencari perkenanan Allah. Nah, waktu diproses dia dengan ujian itu, saya berkata begini, harusnya memang Ayub itu ujian syukur. Apa? Karena di tengah dia bisa naik dan pasti jadi naik, akhirnya mungkin bisa saja dia terpleset jatuh dalam namanya mencuri kemuliaan Allah. Itu tidak terjadi.
Ayub dibawa dalam tekanan yang begitu luar biasa, kondisi yang begitu luar biasa, sangat tidak nyaman. Tapi di proses yang itu, dia akhirnya mengerti untuk apa. Dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, akhirnya maksud pembicaraan saya adalah malam hari ini, dari kisahnya Ayub buat kita semua. Kalau kondisimu lagi tidak baik, jangan marah. Karena mungkin itu prosesnya Tuhan. Harus kau tetap bisa mengerti. Harus Tuhan yang tidak mudah. Ayub harus melewati fase-fase sampai baru titik 42. Ayub mengerti mengapa proses itu panjang dan mengapa itu harus dilakukan. Makanya dia berkata dalam puncak darah, aku dulu kenal hari ini, siapa engkau? Kerendahan hati ini bukan kondisi kita kan atau atribut yang biasa terus. Tapi di tengah banyak hal yang sedang penuh dalam kelimpahan itu, kita masih tetap yang membuat dan kita harus tidak mudah, tapi bisa. Negara Tuhan sayang. Jadi akhirnya, waktu bicara tentang berkenan pada Allah, Ibrani 13:16 ingatkan begini buat kita. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian itu berkenan kepada Allah. Itu waktu kita bicara tentang berkenan di depan Allah, adalah sebuah tindakan nyata di mana kita memang melakukan yang namanya sesuatu yang baik dan menyukakan bukan hanya bagi kita, tapi bagi sesama kita. Bantuan ini sekali lagi bukan semata-mata bicaranya materi, tetapi apa yang dalam kehidupan kita yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang menyenangkan bukan hanya bagi diri kita, tapi juga lingkungan sekitar kita. Sekali lagi ini bukan bicara hanya materi, tapi bicara apa yang baik. Bisa perhatian kita, bisa dukungan kita, bisa. Uh, saya bukan orang yang suka cerita untuk apa yang saya. Maksudnya kalau saya lagi ngalamin, kalau saya cerita nggak mau. Tapi setelah peristiwa itu lewat, saya mau bercerita. Tapi kalau sebelumnya saya nggak akan cerita, karena saya berpikir saya nggak mau dilihat orang dalam tanda kutip lemah. Satu, atau yang kedua, saya dipikir orang mau minta-minta belas kasihan nggak. Jadi kalau saya lagi ngalami sesuatu, saya nggak mau. Bahkan dengan keluarga terdekat. Jadi saya lagi sakit, saya masuk sakit atau saya paling cuma ya yang tahu istri saya karena dia bagian langsung seharian hidup saya. Di luar itu nggak ada yang tahu. Setelahnya orang tahu, itulah cerita atau saya memberitahu. Tapi belum lama ini saya sakit. Setahu saya tidak bercerita kepada saya. Istri saya pun saya bilang nggak perlu cerita siapapun, bahkan ke keluarga biar mereka nggak perlu tahu dan khawatir. Bos. Atas ada orang di bawah baik kuat. Tapi entah bagaimana, saya cerita dengan teman dekatnya. Karena mungkin izin masuk aku hari ini ya. Biasanya teman-teman saya, adik saya, mana lagi rumah sakit nih. Di mana kata gitu. Kemarin masih baik-baik aja. Unik kata gitu. Sore ini. Hari jadi diopnam atau cuma obat jalan? Opnam. Apa? Dan istri saya nggak cerita. Tapi mereka datang malam-malam. Dan mereka doain saya. Rasanya beda. Mereka cuma datang tanpa mereka bertanya dan tanpa saya tahu. Dan mereka hadir. Dan mereka berdoa. Dan mereka bilang, bang, kita doa ya. Wah, sebenarnya. Udah kan lu didoain. Boleh lah. Sekarang tidak pendeta kita gak didoain. Ya boleh. Dia bilang gitu. Mereka pulang saya nangis. Nangis bukan karena rasa gimana, tapi rasa senang sekali. Wow. Saya bilang, makasih Tuhan. Enak loh. Didukung, ada rekan, sahabat yang gak perlu banyak ngomong.
Jadi mereka datang, datang nggak bawa apa-apa. Di biasa kan kalau kita sakit, banyak yang lain dan kirim buah apa. Yang datang malah mereka cuma ngabisin makanan. Bang, sorry gue lapar ya, tapi belum makan. Iya belum makan aja. Dan saya juga nggak boleh makan. Kan biasa orang sakit nggak boleh makan macam-macam. Kalau kita senang, pulang doa. Gitu. Makanya saya bilang banyak dan diri saya. Dari saya bukan karena tawa, suka, sih. Tapi gimana orang hancur hati, lagi sedih, lagi berkata Tuhan, apa ya, gini. Dan saya mau coba lagi, mulai terus. Saya lihat mulai ada yang beda dengan orang tua aja. Saya lewat, tapi kan saya kan benar-benar sapa dan tanya dia. Karena ternyata itu yang menyukai dan Allah suka. Karena waktu orang yang sedang mengalami kondisi tadi sangat tidak nyaman dan dia dapat penguatan dari kita. Allah suka waktu orang itu bersuka. Waktu orang itu, ya seperti saya menilai diri saya gini. Jadi waktu saya lagi terang, siap kebaikan orang yang kedua buat saya. Allah juga mungkin suka. Karena dilihat saya, anaknya, hambanya ini seneng. Wah, dia jadi seneng juga. Dia seneng. Ah, jadi saya bilang sama diri saya, dan juga banyak orang-orang sekitar saya. Sering-sering kita bikin perhatian kepada orang-orang sekitar. Kita pikir karena kita di lingkungan teologi, agama, yang sehari-hari ngomonginnya tentang iman, pengharapan, kekuatan. Lalu nggak butuh support langsung itu. Dan seringkali kita jadi tertipu. Termasuk saya mungkin orang yang menipu diri saya atau lingkungan saya. Karena saya nggak mau dilihat lemah tadi. Saya nggak mau ngomong karena saya nggak mau dilihat. Saya juga nggak mau dinilai saya minta sesuatu atau berharap. Enggak. Saya nggak mau itu. Jadi saya selalu diem aja. Tapi ternyata saya bilang, enggak, saya butuh itu. Saya butuh. Saya lagi tidak nyaman. Saya lagi sehat. Lalu saya tahu orang yang suka datang berdua buat saya. Itu saya butuh. Seringkali kita lupa yang paling dasar dari pelayanan. Yang menunjukkan berbuat baik. Saya nggak bilang tidak. Tapi seringkali kita berpikir. Padahal itu kan yang dimana Allah suka dan baik. Jadi berkenan bukan hanya sekedar kita nyanyi doa, dan persembahan. Ya itu apa? Dan memang ini harus kita lakukan. Apa nilai dasar panggilan kita? Kita mencari itu. Dan memang tahu. Terakhir dalam kolose, satu kolose, satu ayat. Firman Tuhan bilang begini, supaya hidupmu berkenan padanya kepada Allah dalam segala hal. Dan kamu harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan kita. Jadi kita biar berkenan, kita itu harus memberi buah. Memberi buah di sini bukan literal artinya kita bawa buah kepada Allah gitu atau hamba Tuhan karena representatifnya Allah ya hamba Tuhan ya. Berarti kalau minggu kita bawa buah, dah bukan. Buah itu kan artinya sesuatu yang dihasilkan dari hidup kita yang kita katakan kita bertumbuh, kita hidup dalam kebenaran. Buahnya apa? Ya segala sesuatu tadi yang dibilang apa? Yang dimana buahnya itu segala pekerjaan yang baik dalam pengenalan kita kepada Allah. Dukungan kita kepada pelayanan itu sangat. Kenapa ada banyak pendeta hamba? Karena dia merasa dijelas. Pelayanan itu bukan sesuatu perkara. Itu sama. Harus dengan jujur saya bicara. Saya ngomongnya agak aman karena saya bukan gembala, tapi saya juga dalam. Saya mau ngomong ke teman-teman. Kalau hamba Tuhan kita merasa dia adalah kuat, dia adalah hebat, atau dia sudah segala urapan dan kuasa kemampuan untuk dia menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepadanya, dan kita berpikir dia akan aman-aman saja.
Dia sangat, hanya Paulus terus berkata kepada jemaat-jemaat yang dia surat, doakan saya, doakan saya. Hamba Tuhan butuh support dan butuh pelayanan ini butuh. Mari kita mulai dari sekarang, kita peran yang sangat real nyata dalam setiap aspek pelayanan yang tidak perlu kita tunggu ditawarkan, tapi kita lihat ini ada di mana kita bisa masuk dan kita memberi nilai, dan lebih utamanya memberi kekuatan kepada minimal doa. Lebih daripada itu harusnya sih kita, ayo kita mungkin kita nggak punya dana yang tadi, jangan sedih. Waktu kita mulai bisa mengupayakan dari nilai yang kecil, kalau itu bantu dan sesuatu yang kita lakukan, itu kan punya dampak. Jadi jangan sungkan dan ragu untuk mendukung. Itu sesuatu. Tahu di dari saya di jalan banyak siang saham. Jadi saya kalau dikasih oh, nanti ada home, saya mulai tuh dari 1-2 hari sebelumnya, saya mulai explore sampai tadi pagi nggak dapat, dan kebetulan memang karena full, jadi saya aset banyak pasti ngomong apa peristiwa sore dalam sebuah diskusi, diskusinya ringkas, maksudnya simpel tentang sesuatu yang lagi kita kerjakan, lalu ada sebuah celutukan, tapi kan bukan cuma selesai kualitasnya sedikit. Iya, kalau cuma selesai, tapi setelah selesai komplainnya banyak, perbaiki, tapi kualitasnya artinya disukai luar. Di malam hari ini jadi orang kita, yuk sekedar jadi orang Kristen, sekedar jadi yang setia, ini betul-betul jadi pribadi di mana pemilik hidup kita ini suka, memang dia mau, memang dia pengen, apa yang kita memberkati. Saya kembalikan ke Monica. Ya, terima kasih banyak sharingnya Kak Andri, sangat memberkati. Jadi yang saya tangkap tadi dari pemberitaan firman dari Kak Andri bahwa hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan itu berarti menyenangkan Tuhan. Dan juga hidup kita yang benar itu tidak bisa kita tunda karena sama seperti halnya misalkan ikan asin, nggak mungkin dia hidup di air asin, kemudian nanti di kemudian hari dia hidup di air tawar. Jadi sama dengan hidup kebenaran, dalam kebenaran, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan harus dimulai dari saat ini di bumi ini dan nanti kita akan bersama-sama untuk hidup dalam kebenaran di langit dan bumi yang baru. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau juga ada yang mau sharing berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini yaitu kemerdekaan yang sejati yang juga tadi telah dipaparkan oleh Kak Andri. Yang aku tangkap berarti ya Kak, kemerdekaan yang sejati itu kalau kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan ya Kak. Ya, ya, ya. Jadi yang aku tangkap kalau kita mau merdeka ya kita merdeka dari siasat iblis ya. Kalau yang tadi kan Kak Andri bilang siasat iblis itu dia bukan apa ya kayak menolak atau gimana tapi dia tuh kayak mengaburkan gitu. Kayak jadi kalau kita udah bisa tahu siasat iblis, nah itu kita salah satu langkah menuju ke kemerdekaan yang sejati. Oke. Ya, mungkin teman-teman yang bisa open camp, kita open camp bareng ya.
Eh, sorry. Close. Oke, mungkin teman-teman yang bisa open cam, kita open cam bareng, biar bisa semakin banyak berinteraksi ya. Oke. Oke, aku pembuka dulu deh Kak. Aku mau bertanya. Tadi kan kakak bilang hati-hati terhadap siasat iblis gitu. Gimana sih Kak kita bisa peka atau gimana sih kita bisa tahu atau gimana cara kita bisa merdeka dari siasat iblis yang kadang tuh menurut aku datangnya di waktu-waktu yang tepat. Contoh misalkan saat kita emosi atau saat kayak kita tuh ada keinginan yang sebenarnya normal ya menurut manusia, tapi tuh ketika kita diam, kita tuh kayak jadi merasakan, wah kayaknya keinginan ini kuat nih. Nah itu tuh iblis seneng masuk tuh di kala-kala kita kayak tadi ya aku barusan ada emosi dengan masalah pekerjaan gitu ya. Itu tuh makanya pas sebelum tadi present worship Kak, aku berdoa dulu minta ampun. Minta ampun. Nah, itu tuh baru muncul tuh ketika diam di hadapan Tuhan baru muncul. Oh, tadi kesombongan, Mon. Oh iya, baru kayak gitu. Jadi itu sih Kak pertanyaan aku. Terima kasih Kak. Iblis ini kan si raja tua. Artinya ya sebutannya ular tua ya. Artinya bukan karena usianya semata, tapi memang dia betul. Artinya dia ada di semua zaman. Dari bumi ini belum terbentuk sampai nanti bumi ini akan berakhir, dia ada. Dia akan berakhir setelah semuanya selesai. Yaitu apa? Dia terima hukuman. Karena dia di semua zaman, artinya dia ada di semua fase dan masa. Maka dia tahu betul segala detailnya dari kehidupan atau bentuknya dan keinginannya si manusia ini. Makanya ya mengapa dia itu begitu high dan licik ya. Dia bisa tipu itu si Adam dan Hawa. Nah, kalau itu dia masuk di momen yang tepat, dia tahu ini yang pas. Misalnya begini nih, kalau kita nih ya baru pulang gereja, betul, betul nih hari ini nilainya atau kebenaran yang kita ada. Nggak mungkin itu, dia akan goda kita. Tapi dia akan masuk mulai dari mana? Misalnya kita keluar gereja, selesai, lalu mulai keadaannya lapar. Oh, lapar apa yang digoda? Pasti yang pertama kan hawa nafsu, keinginan. Hawa nafsu ini bicara soal keinginan. Ingin apa? Memuaskan atau mengatasi rasa lapar. Dan karena tadi rasa lapar, biasanya akan dikejar apa? Rasa terburu-buru, ingin cepat karena kan lapar, ya kan? Nah, jadi pasti yang digoda di sana apa? Bagaimana manajemen waktu kita? Bicara soal apa? Mengendalikan emosi di jalan waktu padat. Kita turun dari eskalator kalau di mall nih kan gereja, ya magi kan di mall segitu padatnya bayangin ya. Ya ada 5.000 turun rame-rame, ya selesai lah itu. Baiknya cuman dua si apa si pengelola bikin satu jalur gitu. Tapi kan tetap namanya padat waktu bersamaan, apalagi sekarang di mall ini di MAG ada 4 gereja cukup besar-besar. Itu luar biasa Pak. Jangankan mau bicara ini deh. Nah, seperti yang tadi, kalau di dalam gereja nggak mungkin aman. Atau pas mau benar-benar. Belum. Kalau di MAG nih, kalau mau masuk gereja sekarang, kalau pagi itu bisa 15 sampai 20 menit. Karena 4 gereja bersamaan jamnya. Saya juga bingung. Kenapa semuanya seneng nyetel income yang sama. Semuanya kan antri tuh. Nah, mobilnya cuma segitu aja. 2 kendaraan. Sekian banyak bawa kendaraan. Mau masuknya aja udah antri. Dari mulai parkiran. Dari pintu masuk sampai parkiran. Kita langsung, apalagi kalau ketemu sengaja lagi dibuat begitu rasa udah, aduh, banget ini jamnya gitu ya. Aduh, pas banget nih jamnya. Ada orang yang bawa mobilnya nggak jelas. Dia mau ke kanan kita nggak tahu, dia mau ke kiri nggak tahu. Kita mau selip dia belokin ke kiri, kita mau selip ke kanan dia belokin ke kanan. Mereka ribut. Hmm, kan? Lalu di mana tuh yang kasih kesadaran?
Bisa nggak sih kita jatuh? Bisa, namanya masih daging. Tapi sadar, sadar itu, kenapa bisa sadar? Karena ada pengenalan. Pengenalan akan apa firman? Bisa, jadi bisa nggak orang percaya itu jatuh? Bisa. Dan memang benar-benar memang momen itu entah gimana tuh emang. Ya, namanya si Raja Licik tadi, si iblis bertua. Ini pasti akan masuk di momen-momen itu. Cuman kita harus tetap punya kesadaran. Nah, saya suka bersyukur kadang dengan banyak hal yang Tuhan kasih. Ada bisa pasangan kita, bisa apapun momen. Tuhan juga buat kita sadar ada peristiwa kok. Makanya kita harus jadi peka. Memang biasa dengar kebenaran. Atau kita peka untuk melihat sesuatu. Bisa, kalau saya, biasanya istri saya tuh, yang dikasih peka gitu. Saya mau aneh-aneh, dia mulai berisik. Eh, kamu tuh hamba Tuhan. Eh, oh minggu kemarin, ada pelayanan ke daerah Tangerang. Nah, saya pikir kayaknya saya bukan orang yang takut bawa kendaraan, karena udah biasa. Tapi di Tangerang saya bingung, saya mau belok, saya diklakson. Kan namanya mau masuk satu tempat, mall kan kita harus ambil karcis, antri. Saya dimaki-maki orang. Gue banget sih, bisa nggak sih bawa mobil? Lelet amat. Saya pikir gini, dibilang lelet, ya Tuhan. Cuman untungnya apa? Pakai baju putih hitam, pakai jas. Ini ngeliat ini, udah buka kaca, Tuhan, lihat ke bawah. Kasih tau gini, layanan lo. Kan jalan ada bercabang. Wajar kita namanya bukan orang sekitar. Nah, tapi saya rasa saya nggak berhenti. Dia klakson lagi. Saya bilang, kok kayak Medan? Kalau di Medan, iya, lampu merah di klakson orang. Malah dibego-begoin. Bego, jalan. Oh, kita panik. Kita pikir Jakarta itu udah paling semeraut. Ternyata tempat lain. Ya, saya bukan mau jelekin daerah, tapi saya kaget. Dan, kok orang, ya namanya persimpangan jalan, ya saya kan, karena saya bukan orang di situ, ya saya pasti akan, saya lihat dulu, ininya, sayangnya apa gitu. Ya memang ada jelek saya pakai Google Map. Lucunya saya kalau ada lihat sesuatu saya konfirmasi lagi, itu betul nggak tuh, apa tuh sign-nya itu memang kiri atau ke kanan. Ada jeleknya saya, di Google udah bilang right right gitu kan, tapi saya lihat dulu lagi dia emang kan jadi makan waktu, bukan langsung belokan. Tapi bagi saya kayaknya saya nggak lama tuh, tapi saya dihabisin bilang ini. Saya jadi bilang sama jemaat, ibu ya coba sih, kalau bicara tentang godaan, saya belum sampai gereja udah 3 kali saya digoda. Cuma saya bilang di jalan sama Tuhan gini, terima kasihnya sama Tuhan. Saya udah pakai seragam putih itu. Jadi ini, lihat tuh seragam, itu mau pelayanan. Pagi-pagi buta. Saya udah mikir gini, ini orang hari Minggu. Pagi-pagi jam 6, setengah 7. Mau kemana sih ngebut-ngebut? Kalau seandainya jam 10, jam terus ada teman pelayanan di tempat itu bilang ini mau cari sarapan, Pak. Oh iya. Tapi bagi saya, hari Senin orang terburu-buru dan segala macam itu wajar Jakarta. Saya pikir ini hari Minggu udah setengah 7 pagi. Udah mau kemana sih? Gitu loh. Ya mau kemana? Ngamuk-ngamuk. Yang motor, yang mobil. Saya bilang, nggak ngerti Tangerang. Kayaknya sih nggak lama-lama amat. Nggak kesini. Tapi kok jadi begini sekali. Saya bilang, ada apa hari-hari ini manusia? Tapi memang betul. Kita dibuat, bukan nggak ngerti. Dikaburkan. Seolah-olah, ya itu yang paling benar yang kita buat. Nah, tapi kesadaran, gimana kesadaran itu waktu kita tahu? Saya mau terus ingat. Jangan kita berhenti untuk jauh. Kalau enggak kita bisa jadi jas terbawa. Itu kamu. Baik, terima kasih Kak Andri. Yang aku tangkap, jadi gimana caranya kita bisa peka? Yang pertama pengenalan akan Tuhan agar supaya kita selalu diingatkan. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa peka dari orang di sekeliling kita. Jadi pastikan teman-teman kita bergaul dengan orang yang tepat gitu. Jangan sampai saat kita emosi di sebelah kita panas-panasin Kompor. Itu jadi bensin bakar kita. bensin jadinya ya.
gitu. Kemudian kita juga harus ingat teman-teman bahwa ternyata dari cerita Kak Andri, ibaratnya dari seorang Kak Andri aja kayak masih dicobain kayak gitu gitu ya, dan mungkin masih bisa jatuh gitu. Itu mengingatkan aku. Pasti. Oh iya ya, emang maksudnya kan kita pikirnya, aku pikir selama itu kalau hamba Tuhan itu misalkan digodain ya, dibuat emosi, jawabannya haleluya, Oh, amin gitu ya. Tapi ternyata aku merasa oh semua kayak semua orang tuh sekalipun orang yang sekudus gimana ya tetap dicobain. Sorry Kak, ini ku lobet. Semua orang dicobain dan itu menguatkan kita bahwa kita harus senantiasa tetap kuat gitu. Bahwa oh semua teman kita yang seiman juga digodain kok gitu. Dan mungkin jatuh tapi kita harus bangkit kembali. Nah mungkin teman kita mungkin juga cepat menghakimi buat mungkin saudara-saudara kita yang melakukan ibaratnya yang jatuh gitu ya. Karena mungkin betul. ya itu dia lagi eh, dicobain dan di, ya apa ya kita sama-sama manusia biasa dan mungkin tugas kita bukan untuk menghakimi tapi untuk sama-sama saling menguatkan gitu. Biar teman kita juga bisa bangkit dari cobaan tersebut. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain yang juga mau sharing atau bertanya, dipersilakan. Oke, saya tambahin dikit deh Kak Monika. Oh ya, baik Kak. Gini loh, teman-teman. Seringkali kita ya, tadi ya, salah satu pengaburan atau penipuan yang dilakukan Sibis itu dengan merasa kita udah paling hebat karena apa yang kita pahami atau kita tahu. Lalu kita merasa kita seolah-olah kayak punya, apa ya, satu tingkat lebih otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu. Tapi dari peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, ada peristiwa yang keren. Kalau teman-teman ingat, setelah Adam dan Hawa menyadari mereka membuat kesalahan dan mereka bersembunyi, lalu waktu Allah masuk Taman Eden, kemudian harinya, Allah bukan nggak tahu, dia tahu. Karena waktu ditanya, kamu di kalian tuh di mana? Kan si Hawa dengan bilang gini, jangan deket-deket, malu kami, telanjang. Allah tahu. Tapi apa yang dilakukan Allah? Dia bertanya seperti, it's okay. Karena dia tanya gini, siapa yang kasih tahu kalian telanjang? Itu tuh, habis kami makan buah, marah kan dia? Ingat dia nggak pernah marah. Bahkan ke Adam dan Hawa dia nggak marah. Tapi dia jadi marah waktu mereka dengan tidak bertanggung jawab, saling menyalahkan, lempar kesalahan satu dengan yang lain. Bahkan dia berkorban. Dia lakukan pengorbanan, dia bikin baju mereka berdua. Jadi kalau ditanya sebenarnya ada kuis Alkitab, siapa Taylor pertama di Tuhan ini? Ya Allah Bapak. Karena dia yang pertama kali buat baju buat manusia. Dia begitu begitu lembut. Kalau kata bahasa anak sekarang soft spoken. Dia tetap bertanya dengan lembut. Siapa yang kasih tahu? Itu tuh kata gitu. Emang kenapa? Datang ada. Ini nih gara-gara ini nih. Nih, apa sih kasih nih? Iya, bilang ini buat Rena makan. Siapa nggak mau salah sendirian? Dulu. Ini nih 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 nih. Aduh, udah lama. Tapi ingat, dia nggak pernah dia yang pemilik hidup aja. Dia sangat penuh kasih dan lemah. Jadi kalau kita seandainya nih, kita kita jadi lebih dari Allah, kita jadi hakim, kita berikan penghakiman atau kita nggak mau tahu dengan kondisi seseorang, nggak pas. Betul tadi yang. Jadi waktu kita lihat ada sekitar kita dengan kekurangan atau penuh kekurangan, itu bukan sesuatu yang kita harus baikkan atau bahkan kita sudutkan. Tapi harusnya kita menaruh belas kasihan yang tinggi. Karena ternyata dia harus mengalami kondisi. Hmm, saya belum lama ini kan karena biasa ya, konselor dari sekolah. Kasih ada satu kasus. Kasusnya cukup berat dan dia secara posisi saya juga kesel. Kok begini sih? Tapi waktu saya mulai bicara kepada klien ini,
Saya jatuhnya akhirnya setengah terharu nangis. Karena saya berkata begini, "Ah, ini yang dilewati di fase usia saya jatuh jatuh hati kayaknya pun kalau saya yang ada di posisi itu. Dan saya jadi nggak berani naruh penilaian yang menyudutkan atau bahkan rekomendasi dari saya adalah harus didampingi. Karena kalau seandainya kita atau siapapun itu di luar diri yang harus mengalami kondisi itu, kayaknya belum juga mampu dan belum. Tapi kan seringkali kita hanya cuman sudut apa ya, sudut luarnya. Atau kamu kan begini, kamu begini, kamu begini, kok kamu begini. Jadi kita harus mengenal gitu. Itu tadi dukungan tadi, melakukan perbuatan yang baik. Hadir bersama dengan dia. Mungkin nggak banyak bicara, tapi mendengar lebih utuh, lebih jelas. Jadi kita sikap yang tepat. Kita harus hari-hari ini kita sebagai anak bapak, ya kita berkata, ini itu kamu. Baik, terima kasih Kak Andre. Baik, mungkin masih ada dari teman-teman yang mau bertanya atau sharing, dipersilakan ya. Ini aku baru ada, halo Kak Widya, Shalom. Bisa open mic-nya Kak Widya? Ada juga Kak Weekend, halo Kak Weekend, Shalom. Salam Kak, nyimak dulu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Ya, Weekend. Oke, di sini ada juga Kak Tini. Halo Kak Tini, Shalom Kak Tini. Iya Kak, aku nyimak dulu sebentar ya Kak. Lagi Oke, ada harus. siap Kak Tini. Ada Kak Vita. Tadi open cam nih Kak Vita. Halo Kak Vita, Shalom. salam Kak. Ya, halo Kak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada mau sharing? Kayaknya udah pas. Cukup. Udah pas ya Kak? Makasih ya. Kayaknya diingatkan kembali. Kita sama-sama diingatkan ya Kak. Ya, Oke, terima kasih Kak Vita. sama-sama Kak. Ya, oke. Mungkin dari Kak Enrico, ada mungkin yang mau sharing atau pertanyaan Kak? Eh, saya boleh tanya ya Pak Andris. Gini Pak, tadi saya yang tangkap itu kan ibadah sejati yang kudus dan berkenan ya. Berkenan itu Allah suka atas hati dan cara yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah. Cuma yang saya mau tanya gini, Pak Andri, kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari nih, misalnya dalam hal saya menolong seseorang gitu, orangnya ini sering saya tolong, tapi di satu sisi saya lihat kalau ditolong terus jadi males. Tapi kalau misalnya nggak saya tolong, kasihan. Kira-kira yang berkenan di hadapan Tuhan tuh kayak gimana ya? Saya bingung misalnya gitu antara dua hal ini. Gitu. Makasih Pak. Cakep, mantep ini, Pak Enrico. Saya gitu tuh, pernah satu peristiwa ya, tempat mana saya masuk ke kantor saya yang lama, itu di depannya itu ada pengemis, bapak-bapak, udah tua,
dan memang maaf kata tidak sempurna, cacat. Ya, saya nggak bilang saya kelimpahan, tapi ya saya punya belas kasih. Paling nggak mungkin saya pikir kalau pagi saya selalu pagi lewat situ, saya kasih buat sarapannya lah. Jadi pasti kasih minimal paling nggak dalam hati saya gini, bisa bisa sarapan. Saya nggak punya uang banyak, sehingga dia bisa jalan harinya. Saya nggak mau berhitung, nggak berhitung. Tapi saya senang nggak sih, karena memang Tuhan gerakin saya. Sampai satu kali saya diajak pimpinan saya makan di restoran yang mewah lah bagi saya. Ya saya bisa ke tempat itu karena diajak pimpinan gitu kan. Bukan nggak punya uang, bukan. Lalu saya terkaget. Waktu saya masuk ke tempat itu yang bagi saya mewah. Kalau saya sengaja makan, saya nggak pilih tempat itu kan. Kayaknya nggak ada. Kalau saya punya rezeki gede. Sosok yang biasa saya familiar tahu. Ya, cuman dia berpakaian yang oke gitu. Jadi menjelang sore itu, malam. Kayaknya familiar sosok ini. Dan betul, gitu. Pas saya makin mendekat, uh, bapak tua yang memang lusuh biasanya dan punya orang itu ada tongkatnya di sekitar itu meja. Dia sedang habis menikmati makan yang cukup besar, lalu tersedia kopi susu di depannya. Dia sedang merokok-rokok yang cukup mahal. Wow. Di situ saya nggak tahu marah kah, kesel kah, bingung kah, kaget kah, campur semua. Dan bapak itu tersenyum begini. Karena dia, ya saya nggak tahu seberapa sering, karena sih sebenarnya nggak akan mau berhitung. Jadi, bang, jadi dia nggak mas, saya juga, pak, saya juga kaget. Tapi lalu pimpinan saya setelah kami di meja makan ditanya, lah siapa nih? Saya bilang, pimpinan saya orang Batak, saya sangat membiasakan kalau dia pimpinan orang Batak, saya tidak panggil bapak, amang. Amang itu bapak juga, tapi bahasa Batak. Amang emang nggak kenal bapak itu. Siapa? Itu yang biasa mangkal di ujung kalau mau jalan kantor. Dia bilang gini, oh bener, karena tempat itu sangat cukup mewah. Dia bilang, oh bener, tapi diamatin sama dia. Oh iya, kata gitu. Iya, itu dia kata gitu. Oh, iya, itu tongkatnya katanya. Mohon maaf, bukan mau berjudutkan. Setelah dari peristiwa itu, saya terasa terpukul. Terpukulnya bukan yang lain. Karena gini, kayaknya saya memang sengaja menyisihkan bagian saya. Saya punya banyak duit, enggak? Menurut saya cukup lumayan, tapi saya memang begini. Saya punya belas kasihan dari desa. Nggak bisa kasih. Saya bilang gini, wah, salah saya. Saya pikir saya harus ani dia. Ini terbalik. Harusnya saya yang mungkin dia berkata gini, nak muda, kau punya apa sih? Dan yang marah saya gini, dia ngerokok. Bukan saya benci rokok. Ini bagi saya gini, orang yang merokok berarti itu udah sangat bakar tuh. Nah, saya mengasih bukan karena saya limpah. Saya cuma barang jasa. Dan saya tanya gini, Tuhan, ini salah ya? Kok saya jadi salah ya? Saya kok punya perasaan jadi marah saya. Saya rasa sedih, kenapa sih? Tapi saya bilang gini, tapi dia bilang, nah Nendri, saya nggak tahu itu kata Tuhan atau yang Tuhan kasih apa, whatever, saya nggak ngerti. Tapi saya dapetnya begini, besok kalau mau gitu. Yang... Lalu saya tanya dalam diri saya waktu itu, lalu saya dalam perjalanan beberapa waktu, dan 1 atau 2 minggu, saya lihat sebuah iklan pelatihan. Dan itu waktu itu iklan itu sebenarnya ada dikirimkan ke kami untuk tawaran. Mau nggak kiriman? Yang dilengkapi untuk mereka bisa jadi petani, jadi apa. Nah di bawah itu ada begini, kalau kau mau membeli, jangan kasih dia kain. Itu cara membeli.
Wah, saya baru rasa gini. Iya, yang bodoh saya, bukan yang jahat. Saya baru ngerti. Saya jadi nggak marah sama dia. Karena gini, yang bodoh saya. Karena harusnya kalau saya betul-betul mau memberi yang baik, saya siapkan. Oh, tidak. Lalu saya kasih latihannya. Atau kalau dia mau dilatih, kalau dia nggak mau, ya. Karena ternyata kan saya masih punya pengharapan yang saya lakukan mendatangkan kebaikan. Bukan saya ditipu. Karena menurut saya gini, dia bisa makan di tempat elit itu sendirian loh, bukan dengan rame-rame, sendirian. Dan saya nggak tahu dia makan apa, tapi dia sudah selesai makan dan sedang menikmati rokok dan kopi. Artinya begitu saya gini, seharusnya yang dikasihan itu bukan dia, tapi saya. Saya bilang, saya itu orang yang dikasih dia. Karena saya ke situ karena diajak orang. Dia di situ karena dia limpah. Jadi saya bilang gini, saya bodoh. Dan saya nggak mau jadi marah karena bodoh saya lagi. Akhirnya saya mulai belajar. Saya selalu bilang banyak orang bilang, kalau ada yang saya punya berkat Pak segini, saya mau bagi-bagi begini. Bukan tidak. Lebih baik begini. Daripada kau bagi-bagi dan itu punya keterbatasan. Dan kalau nggak sesuai dengan harapan, kau punya hati yang lain. Lebih baik kau buat. Dan, jadi, andai kayak Enrico, boleh ngasih. Tapi kalau dikasih dia jadi kayaknya terlalu gini aja. Lu, karena seandainya gini, ya kalau dia masih menghargai kita senang. Tapi kalau coba di plus, dia ngerti ya kayak Enrico ya? Dia memanfaatkan dan bahkan menyia-nyiakan tadi. Dia bakar jadi rokok. Saya nggak bilang duit dari saya itu rokok. Nggak. Karena ya paling cuma sarapan. Tapi waktu itu saya itu lumayan. Karena puluhan ribu istilahnya. Ya, harga gitu. Oh, ternyata dia bisa lebih mewah dari saya. Makanya enak rokok lagi. Ya Tuhan. Dan dia bener saya. Hampir 1-2 minggu saya beneran. Itu saya mikir, saya sedikit. Bang, kok saya jadi salah ya? Kok saya jadi marah ya? Karena memang marah, saya marah. Tapi saya bilang gini, tapi kan dia nggak pernah minta mas saya. Orang dia cuma memang di situ tempatnya ngangkat. Cuma gini aja. Ya, saya cuma jatuhnya kan, ya, tapi saya juga jadi mengunci hati saya. Ternyata saya belum benar-benar memang punya belas kasihan. Saya masih menaruh sebuah penilaian atau paling nggak keinginan saya atas apa yang saya buat. Bukan karena sungguh-sungguh saya mau memberkati, bukan. Saya mau, oh paling nggak dia jadi bisa kerja, sehat, ya. Lalu waktu itu nggak sesuai dengan keinginan saya marah. Oh, kalau saya belajarnya buat diri saya gini, ini masih ada yang harus kau benerin. Tapi juga sekaligus saya jadi mengerti. Kalau saya mau ngasih, saya harus pastikan ngasihnya ke orang yang tepat. Gitu. Hari ini. Jadi begitu. Selalu nih, siap saya ini. Kayak di sini ada di tempat saya lingkungan sini. Spam gitu. Saya nggak pernah mau kasih dia. Ini memang saya punya sesuatu saya kasih. Seri segini. Begini sana ini. Saya lihat nih. Akhir-akhir semester. Burung. Oh, Pak. Entah. Kayak tahun ajaran baru. Ya, saya nggak ngomong apa-apa. Tapi saya catetin nih. Kemampuan saya ya. Tinggal malam kapan atau pas lagi weekend. Ini ya, Pak. Mari saya dikasih tahu bisa berkat. Oh, Pak. Kasih ya, Pak. Iya, Pak. Terus saya tas. Hmm, saya tas. Atau memang ada di tas. Semoga pas ya, buat. Ini nggak salah. Posnya, Pak. Ya, memang. Daripada, ya walaupun kan alasannya sama ini. Ntar buat beli kopi ya. Dia bikin rokok. Itu yang stres. Atau 10 goceng, goceng. Ini mendingan kita tabungin. Ya selalu begitu. Ntar seandainya lebaran. Saya tinggal bilang, berapa orang semuanya, Bang? Semua sekian, Pak, yang jaga. Terus saya tanya istri, apa kira-kira mau sekarang mau baju sih. Terus ada yang saya bilang, Bang, ini ada. Memang kebetulan saya ditawar. Ada nggak orang yang mau sekolah, Andri? Kami kasih beasiswa.
kan usianya masih muda. Ada sekolah rekomendasi dari saya. Atau bisa dulu. Pak. Betul Pak. Oh, ah, dia bisa loh. Nanti bilang yang penting beli aja formulir. Nanti kalau udah masuk, terus benar ya, benar. Sekarang jadi akhirnya saya merubah konsep, bukan lagi yang tadi nggak salah sih kalau mau sana mau tetap memberi. Jadi saya berpikir mungkin kita bisa rubah sedikit, punya nilai jadi lebih besar. Kita juga nggak akan ya, nggak akan rasa salah atau sedih atau rasa marah karena ini disalahgunakan. Nah, kita tahu di situ. Dan ini kita di sekolah ada yang sakit. Kan saya orangnya memang open gitu. Saya lebih senang dengan yang kelompok, karena saya pikir kalau yang di atas temannya banyak, di bawah kan temannya sedikit. Itu di MAG, tukang parkir tuh deket semua. Dan mereka nggak suka tuh bilang gini, Pak, ya, ya, orang punya BPJS nggak? Puskes tapi bisa. Tadi bu, sih urus BPJS. Kalau bapak masukin, ya kalau ada ya. Tapi saya lebih baik akhirnya nggak mau terulang lagi yang dulu. Kita pikir dia akan memanfaatkan. Baik, eh, kesel. Dia gitu kan Riko. Sorry kalau kepanjangan. Terima kasih Pak Andri. Ya, terima kasih Kak Andri. Sorry Kak, tadi agak putus-putus yang aku tangkep kalau misalkan kayak memberi gitu, eh mending dialihkan gitu ya Kak. Maksudnya daripada ngasih. Bukan dialihkan nggak ngasih, tapi kita sendiri coba kelola. Jadi nilainya bisa lebih besar dan bisa langsung tepat sasaran daripada kita cicil-cicil kecil gitu. Kita berpikirnya dia akan punya manfaat bagi dia kan itu kita berpikir. Karena memang tujuannya kan biar dia diberkati kan. Tapi kalau dia beli rokok kan sedih ya. Iya. Saya nggak ngerti orang Indonesia. Tapi tadi memang begitu kan orang Indonesia lebih baik rokok nggak usah makan tapi mungkin rokok. Benar. Ya Tuhan saya bilang, kok bisa sih gitu loh. Kalau saya berpikir simpel, lebih baik dia makan sedikit, tapi dia punya tenaga untuk menjalani hidup. Kalau saya, dan saya orangnya begitu, lebih baik ya udah saya makan sedikit, tapi saya bisa bisa kerjakan apa aktivitas saya daripada saya beli jajanan tapi saya nggak jelas. Ya mungkin gitu sih. Jadi lebih baik ya nabungin aja. Jadi sering saya punya tadi gini, taruhlah 5.000 mungkin saya simpenin aja. Kalau 1 bulan itu nggak ada yang memang Tuhan gerakan atau dikirim ke kita untuk kita bantu, berarti tabung lagi. Tapi suka begitu, ntar 3 bulan, tiba-tiba datang. Pak, ya, boleh nggak Pak? Saya cerita. Apa? Cerita aja gitu. Ini Pak, sakit. Ya, apa? Gini. Ada BPJS? Nggak ada Pak. Dan nunggak. Dan bulan. Tapi kalau ke puskes, boleh kan? Saya bilang itu. Boleh. Ah ini nih ke puskes. Saya bilang nih, kalau duit ini ke puskes. Terus saya tanya, berapa BPJS? Ya udah, yang penting hari ini ke puskes. Besok temu saya. Oh berarti itu duit yang saya tabung sekian lama itu buat itu. Saya yakin gak akan dia pakai ngerokok. Tapi mau BPJS sakit. Ya udah, bayar gitu BPJS-nya. Ya, mau ntar lagi. Pak, makasih Pak. Udah beres. Akhirnya dari situ saya ngerti. Iya ya, lebih baik saya pastikan yang memang saya kasih kaya sama dia daripada saya kasih ikan. Udah, dia tahu menggunakan kali itu. Kalau saya seperti orang sakit yang BPJS, saya minta maaf. Tapi saya pikir ya BPJS. Obat lah. Saya minta maaf. Saya nggak punya lebih. Pak, ini udah lebih Pak. Mereka semua baik.
Saya punya teman di lingkungan tempat tinggal saya, sapam, ya kena sapam. Oh, saya deket. Jadi kalau saya mau pulang jam berapapun, pasti saya dapat parkir. Pintunya dibuka. Mereka itu sih, karena semua dekat. Dengan orang teman, Lebaran, ya tadi saya, ya biasanya ada aja yang berkat gitu. Saya, tapi kita mau berbagi, saya bilang, kali ini kita mau kasih apa berkat. Saya nggak suka yang kasih goceng, tapi kayaknya mereka seneng. Pak, sarungnya masih ada tuh Pak. Oh, udah berapa tahun? Itu berapa tahun? Saya beli baju. Kenapa enggak? Kayak gitu. Ya, nggak tahu sih, tapi itu hikmat yang Tuhan kasih buat saya soal bicara soal itu sih. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Itu juga bisa jadi inspirasi ya buat kita-kita semua. Mungkin untuk daripada kita ngasih sedikit-sedikit terus nggak tahu dibelanjain apa, walaupun kita bilangnya untuk duit kopi ya. Iya, Kita nggak tahu saya nggak pernah dibelanjain. bilang rokok, selalu kopi atau beli roti. Ini beli roti ya. Ternyata jadi rokok ya, Kak. Kan sedih ya. Loh, kok jadi dia ngerokok itu udah mati. Ya, tapi nggak bisa kita larang. Iya. Terima kasih sharingnya, Kak Andri. Sangat memberkati. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya atau sharing. Kak Herlin. Halo, Kak. Masih mute tuh, Kak. Masih mute kayaknya Kak Herlin. Ya, oke. Masih mute Kak Herlin. Oke, sepertinya Kak Herlin masih ngecek ya audionya. Mungkin ada yang lain lagi yang mau berbagi sambil nunggu Kak Herlin open mic. Kak Michael, halo malam Kak. Oke, nggak apa-apa Kak Herlin aman. Atau kalau ada pertanyaan lewat teks juga nggak apa-apa Kak. Oke. Halo Kak Michael, malam. Shalom malam, Shalom, shalom Kak. aku pas dulu Kak. Oke, siap Kak Michael. Oke, masih ada teman-teman yang mau bertanya atau berbagi. Kak Widya, apa udah ada malam Kak Widya? Oke, mungkin masih menyimak ya. Biasanya Kak Widya masih standby ngurusin anak ya. Oke, baik. Terima kasih hari ini semua teman-teman. Terima kasih banyak Kak Andre yang masih mau nyempetin waktunya untuk sama-sama sharing bersama Home Nusantara 5 di sini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Kak Andri, baru kita berdoa lalu foto. Oke, baik, terima kasih teman-teman di Home Nusantara 5. Eh, boleh bersama-sama kita malam hari ini eh, bicara berkenan, caranya simple, tapi ternyata bukan hanya simple, menyenangkan. Karena waktu kita berkenan, Allah suka. Kita berkenan, Allah suka. Maka semua yang baik pasti jadi baik.
Tadi di situ dikatakan kalau perjanjian lama bicaranya waktu di perjanjian baru bicaranya penekanannya 3. Bicara tentang kesucian, bicara tentang kita kan, bicara tentang punya hati. Kalau ini bisa kita komunikasikan dan jalani dalam yakin semua yang kita lakukan Allah berkenan dan Allah suka, dan atasnya kita untuk memuliakan, dan dia akan menyaksikan semua yang baik. Jadi jangan sungkan untuk cari perkenanan dan melakukan sesuatu yang berkenan di depan Allah. Dekati teman-teman, terus yuk kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat malam hari ini. Banyak hal yang kami cakapkan, kami minta satu, Roh Kudus kiranya yang menguatkan dan menaruh itu dalam hati dan pikiran kami, dan memampukan kami melakukannya. Berkati kami semua yang hadir maupun rekan-rekan yang sudah dahulu. Semua kami terus serahkan kehidupan. Kami bisa menolong dan keluarga, dan menolong kami, terus pakai kami jadi kesukaan. Atas hidup kami, namamu mulia. Berkati juga terus gereja kami, kepala pembina kami, ikan dan pakai lebih saya oleh hambamu, orang yang kami kasih, Bapak kami, pakai terus, Tuhan, ungkapkan juga terus kebenaran untuk memberkati kami, bahkan terus menuntun kami semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan, dan kami akhiri kami malam hari ini dengan ucapan syukur di